Bismillah wa billah biiznillah bila haula wala quwata illa billah. Sedikit kita berbagi menyimak Al-Kisah. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam Masjid Madinah. Ketika itu tampaklah dua orang yang berpenampilan bersih rupa, yang tampan dan gagah, datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberi salam. Maka Rasulullah bertanya, dari mana kalian berasal? Mereka menjawab, kami berasal dari masa yang sudah lama berlalu. Sudah lama kami menyembah Allah dan kami telah mendengar untaian kata yang lebih indah dari segala kata yang pernah ada. Dari seluruh kitab Allah yang ada, untaian kata-kata ini disebut sebagai yang terindah. Dan untaian kata ini hanya akan muncul di akhir zaman, di dalam kitab yang paling muncul, yakni Al-Quranul Karim. Maka kami kemudian beribadah selama 1000 tahun hingga Allah bertanya kepada kami, karunia apa yang bisa diberikannya kepada kami? Kami memohon agar bisa mendengar untaian kata indah itu, yakni surat Al-Fatihah. Allah tidak menjawab mereka. Lalu mereka berdua kembali berdoa selama 1000 tahun. Barulah Allah menjawab mereka. Dia berkata, surah ini hanya ku peruntukkan kepada kekasihku tercinta, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua laki-laki itu berdoa selama 1000 tahun lagi hingga Allah kembali bertanya kepada mereka, karunia apa yang bisa diberikan kepada mereka? Mereka menjawab, karena kami tak bisa dikaruniai Al-Fatihah, mohon agar izinkan kami berdua hidup berusia panjang agar bisa menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendengar pembacaan surah Al-Fatihah ini walau hanya sekali saja, sehingga kami kemudian wafat dalam keadaan puas dan ridho. Kedua laki-laki ini adalah Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka berdua bersahadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya mereka merasa puas. Mereka tidak lagi menjadi nabi, tapi hanyalah bagian dari umatnya Muhammad. Maka begitu mulianya Nabi kita, terkhusus teruntukkan oleh Allah SWT Al-Fatihah ini. Bahkan Nabi Khidir, Nabi Ilyas tak diizin membacanya, tak diizin mengamalkannya sebelum mereka ini menjadi umatnya Muhammad. Barulah mereka ini boleh membaca dan mengamalkan Al-Fatihah ini. Kemudian surah Al-Fatihah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Lalu mereka semua bersama-sama mengucapkan amin. Duhai Allah, mohon terimalah doa kami. Duhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah balasannya membaca Al-Fatihah? Kata mereka, jika saja Allah mengaruniai kehidupan hingga akhir masa, maka tidaklah cukup untuk mengatakan kepadamu semuanya manfaatnya, semua kebaikan yang akan kita terima karena membaca surah Al-Fatihah ini. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi aku akan mengatakan kepadamu manfaat dari mengucapkan amin. Alif tertulis di kening Israfil alaihissalam, mim tertulis di kening Mikail alaihissalam, ya tertulis di kening Jibril alaihissalam, nun tertulis di kening Israil alaihissalam. Siapa saja yang mengucapkan amin akan mendapat manfaat dari keempat malaikat ini, syafaat dari malaikat ini. Mohon ceritakanlah lebih banyak lagi, kata mereka berdua kepada Nabi Muhammad.
Alif tertulis di dalam Taurat, Mim tertulis dalam Zabur, Ya tertulis dalam Injil, Nun tertulis dalam Al-Quran. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah, maka seolah-olah dia telah membaca keempat kitab suci itu. Kalian mau tahu lagi kelebihannya kata Rasulullah kepada mereka berdua? Ya, jawab mereka. Alif tertulis di kening Sayyidina Abu Bakar, Mim tertulis di kening Sayyidina Umar, Ya tertulis di kening Sayyidina Utsman, Nun tertulis di kening Sayyidina Ali. Maka disitulah manfaatnya mengucapkan, membaca Al-Fatihah, mengamalkan amin, membacakan amin dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka banyak manfaatnya bagi kita. Maka untuk itu, siapa saja yang mengucapkan amin akan mendapat manfaat dari keempat sahabat ini. Kedua laki-laki itu baru saja akan berdoa memohon agar Allah mencabut nyawa mereka, sebagaimana yang mereka kehendaki apabila keinginan mereka sudah dikabulkan. Seketika Nabi Muhammad SAW menghentikan maksud mereka. Beliau, Nabi kita SAW berkata, Allah tidak, dan Allah telah mengaruniai kalian usia yang panjang dan kekuatan khusus. Umatku lemah dan mereka membutuhkan kalian. Maka kemudian Allah mengaruniai mereka usia yang panjang untuk berkhidmat kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu mereka? Yaitu Nabi Ilyas alaihissalam, tugasnya di daratan. Nabi Khidir alaihissalam tugasnya di lautan. Maka untuk itu, marilah kita amalkan Al-Fatihah. Sesungguhnya obat yang paling ampuh kata Nabi adalah Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Amalkanlah Al-Fatihah dan ucapkanlah amin. Itu banyak, itulah hakikat dari Al-Fatihah. Amin, mohon perlindungan, mohon ketabahan, dan amin itu perkenankanlah ya Allah. Maka disinilah dasarnya mengamalkan Al-Fatihah dan membaca Al-Fatihah. Sesungguhnya tingkatan-tingkatan itu amat mulia ada di sisi Al-Fatihah ini. Sedangkan Nabi Ilyas dan Nabi Khidir resmi dulu, baru jadi umatnya Muhammad baru bisa mengamalkan. Tetapi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mulianya. Maka untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.